teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yaitu kelompok Bayongbong ingin menampilkan sebuah video tentang Dongeng Rame bab 2. Simak videonya ya. Pada suatu hari, Pipit, Susi, Ilma, Silpa, dan Elsa sedang berdiskusi di perpustakaan. Kalian udah belum baca bab 2 buku sejarah dan filsafat matematika tentang Babilonia dan Mesir itu loh? Udah sih, tapi sumpah ya, awalnya aku kira bakal ngepesanin. Taunya seru, ternyata orang zaman dulu udah jago banget ngitung ya. Iya betul, aku juga kaget ternyata mereka itu udah bisa bikin sistem angka, hitung luas tanah. Bahkan mereka itu bisa bangun piramida dengan perhitungan yang akurat. Lah, aku juga kalau disuruh ngitung rumah itu suka salah. Mereka pada zaman segitu udah bisa ngitung piramida sendiri, keren sekali. Nah, makanya ini tuh menarik banget buat kita omongin. Yuk kita bahas satu-satu biar yang lain juga paham bab ini. Yuk. Jadi gini guys, kan orang Babilonia itu hidup di antara sungai Tigris dan sungai Efrat. Mereka itu udah punya sistem angka sendiri dari tanah liat yang mereka sebut dengan tulisan cuneiform. Cuneiform tuh yang bentuknya kayak huruf paku itu ya? Iya, jadi mereka nulis angka pakai bentuk kayak baji kecil. Uniknya, sistem yang mereka pakai itu berbasis 60, makanya sampai sekarang kalau 1 jam itu ada 60 menit, 1 menit ada 60 detik, dan 1 lingkaran ada 360 derajat. Wah, ternyata kebiasaan kita sekarang tuh adalah warisan dari Babilonia ya? Betul, dan mereka udah ngerti tentang segitiga siku-siku kayak rumus Pitagoras, bahkan sebelum Pitagoras terkenal. Jadi yang punya ide pertama itu bukan Pitagoras dong, tapi Pitacu kan punya dulu. Babilonia itu fondasi penting banget. Mereka udah bisa nyelesain persamaan kuadrat, bikin tabel kuadrat, dan pangkat 3. Bahkan tahu rumus-rumus dasar yang kita pakai sekarang. Dan kalau Mesir gimana? Soalnya aku paling suka bagian Mesir, soalnya ada hubungannya sama piramida. Kalau Mesir itu lebih praktis, mereka menggunakan matematika buat kehidupan sehari-hari, kayak buat ngatur air irigasi, bagi sawah, dan hitung hasil panen. Dan pastinya buat bangun piramida kan? Iya betul, mereka ngitung ketinggian piramida pakai bayangan matahari. Keren banget kan? Artinya, setiap kali bayangan sejajar, para insinyur Mesir langsung berkata, "Ayo saja mengukur, wahai Firaun." Nah, yang baru aku tahu, ternyata mereka punya cara hitung yang unik. Misalnya, kayak kalau mau ngali, mereka itu pakai metode mendua kalikan. Waduh, kayak fitur yang di kalkulator ya, kali 2 gitu. Hampir. Nah, jadi misalkan kalian itu mau ngitung 26 kali 33, nah mereka itu gak langsung mengkalikan secara langsung, tapi mereka itu ngedua-duain dulu baru ngejumlahin. Ribet tapi cerdas. Jadi, cara ngedoain berkali ini gimana? Nah, jadi gini. Jadi ini guys, 26 dikali 33. Nah, ini berarti 1 dikali 33, 2, 66, 4, 132. Yang 8 itu 264. Nah, 16, 5, 2, 8. Jika digandakan akan jadi 32. Nah, ini udah melebihi ini. Nah, untuk mencari 26 kita tambahkan 16, 8 sama 2. Jadi 16 ditambah 8 ditambah 2. Jadi 66 ditambah 264 ditambah 528 sama dengan 858. Kalau kita jumlahkan sesuai dengan kalkulator, 26 dikali 33 sama dengan 858. Kita cek di HP. Jadi 26 dikali 33 sama dengan 858. Dan hasilnya sama dengan yang kita jumlahkan tadi. Oh gitu. Dan satu hal yang menarik, mereka belum punya konsep nol, tapi tetap bisa berhitung dengan api. Artinya matematika berkembang bukan karena alat, tapi karena kebutuhan.
Jadi kesimpulannya, bab 2 ini ngajarin kita bahwa matematika itu lahir dari kehidupan nyata. Nah, mulai dari sawah, sungai, sampai piramida. Iya, gak cuma dari rumus di papan tulis. Mereka belajar dari kebutuhan dan rasa ingin tahu. Dan kita juga bisa belajar. Kalau kita ingin mau ngerti matematika, jangan cuma tahu rumusnya aja, tapi harus pahamin juga fungsinya. Intinya, dulu saja mereka bisa bikin piramida tanpa kalkulator. Masa kita ngerjain tugas gak bisa pakai otak? Setuju, jadi pelajaran yang paling penting dari bab 2 ini adalah matematika bukan cuma ilmu tapi juga warisan budaya manusia. Dan itu dia Ngadongeng Rame kita hari ini. Kalau kalian ingin mempelajari lebih mendalam, bisa cek link di bawah ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.